pertemuan yang ke-12 dari pembacaan kitab Al-Istiftah At-Tanas atau fatwa-fatwa kemasyarakatan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Di bab yang ketiga, yaitu bab soal fikih ya, bab soal hukum. Sebelum kita memulai, mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Al-Adhini Al-Fatihah. Memulai pembacaan kita pada pertanyaan pada malam hari ini ada di halaman 105 sebetulnya, yang halaman 105 paragraf paling bawah ya. Ini adalah pertanyaan terakhir yang dijawab oleh beliau menjelang wafatnya di tahun 2013. Jadi beliau ini wafatnya memang mendadak ya, bukan sakit. Tapi teman-teman juga sudah tahu beliau wafatnya di bom di dalam masjid pada saat sedang pengajian seperti ini. Ya, beliau itu syahid bersama dengan cucu dan puluhan muridnya, karena pada saat itu yang mengikuti pengajian cukup banyak ya, ribuan di Jami Al-Iman. Dan ini adalah goresan tinta beliau yang terakhir. Beliau menulis kitab sangat banyak sekali, sampai dengan 70-an judul ya. Dan kitab ini adalah kitab terakhir, dan pertanyaan yang kita baca pada malam hari ini, mengawali pertemuan kita malam hari ini adalah pertanyaan yang terakhir dijawab oleh beliau sebelum beliau syahid. Miqdaru nishabi zakah fi dhilli hubuti qimatil lira, yaitu pertanyaan terkait dengan jatuhnya harga lira. Lira itu mata uangnya Suriah, seperti kita di Indonesia rupiah ya. Jadi ini sudah pertanyaan yang sudah sudah nuansanya nuansa krisis ya, karena waktu itu memang betul-betul parah konflik di Suriah akhir-akhir ya, sekitar tahun 2013 itu. Ya, memang konfliknya sudah, kemudian kelaparan dan seterusnya. Mata uang menjadi anjlok. Nah, ada penanya yang mengatakan pada saat ini ya, pada hari-hari ini di tengah krisis dan anjloknya harga lira Suriah ya, kemudian juga mahalnya kebutuhan pokok. Padahal dulu Suriah itu negara yang sangat makmur. Bahkan kalau untuk kebutuhan pokok itu salah satu yang paling murah di timur. Orang-orang Libanon, orang-orang Yordania, orang-orang Turki dulu belanjanya ke Suriah. Karena Suriah ini kebutuhan makanan pokok di Suriah itu sangat murah sekali. Sehingga negara-negara tetangga itu belanjanya ke Suriah. Ya. Suriah ini pengekspor sayur mayur. Ya. Eksportir sayur mayur, kemudian juga eksportir ya, seperti kambing dan seterusnya. Makmur lah intinya. Krisis hancur semua ya. Harga bahan makanan pokok menjadi melejit ya. Kemudian mata uang juga jatuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengira-ngira nisab zakatnya. Yang kita baca pada malam hari ini adalah soal zakat. Kalau kemarin kita bahas soal haji, ini malam hari ini kita bahas persoalan-persoalan zakat. Ya, mungkin teman-teman belum banyak yang menunaikan rukun Islam yang satu ini ya, zakat ya. Padahal kalau kata guru saya dulu, beliau mengatakan salah satu pilar Islam berupa zakat itu menunjukkan bahwa umat Islam itu bukan hanya tidak dilarang untuk kaya, tapi juga dianjurkan untuk kaya. Makanya Al-Quran mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membayar zakat. Nah, logikanya kalau orang bayar zakat itu kan orang miskin atau orang kaya? Kan mesti orang kaya ya.
Nah, gitu. Jadi Islam itu justru juga menekankan pentingnya kekayaan gitu. Islam itu tidak menentang orang punya harta gitu. Malah justru Islam itu menekankan pentingnya kekayaan. Sungguh beruntung orang-orang yang membayar zakat. Tentu saja orang membayar zakat itu mesti orang kaya, nggak ada orang miskin membayar zakat gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, beliau mengatakan nisab zakah yuhsabu bidzahabi awil fiddah. Jadi nisabnya zakat itu dikira-kira menggunakan emas dan perak itu. Karena itu nisabnya zakat itu tidak mengikuti naik turunnya mata uang. Kalau mata uang kertas itu kan nilainya tidak stabil ya. Setiap hari pasti berubah. Tergantung tergantung di pasar ya, pasar keuangan gitu. Jadi bukan berdasarkan lira atau rupiah, tetapi adalah berdasarkan emas dan perak. Itu. Emas dan perak itu nisabnya berapa? Yaitu adalah jumlah zakatnya. Itu. Oke. Nah, itu ada di barisan terakhirnya ada catatan itu mulahadzah hadhil fatwa min ad-daf'atil akhiratil lati ajaba anha syekh qabla istishhadihi. Catatan ini adalah fatwa terakhir yang dijawab oleh beliau sebelum beliau syahid. Oke, sekarang berikutnya adalah persoalan di pertanyaan yang ke 279. Min syuruti sihhatiz zakah al-qabd wa tamlik. Ada penanya yang menanyakan begini, tajirun lahu dainun alam ru'atin faqiratin tastahiqu zakata. Fahal yastati'u i'tibaru hadha dain min az-zakatil wajibi alaihi ikhrajuha. Jadi begini. Seumpama ada pedagang yang hartanya yang dia sudah wajib zakat, tapi dia juga menghutangi seorang perempuan. Apakah bisa bayar zakatnya itu dengan utang yang ada di perempuan tersebut? Jadi misalnya si A ini sudah wajib zakat, si B itu hutang sama si A misalnya 1 juta, apakah boleh si A itu membayar zakatnya itu dengan membebaskan hutangnya si B tadi gitu? Itu bisa nggak seperti itu? Jawaban beliau adalah al-musamahah wahdaha la takfi fi i'tibari dainika 'alaiha zakatan. Membebaskan hutang saja itu tidak bisa untuk menggugurkan atau untuk menjadi sebuah zakat. Tapi ada caranya yang benar, yaitu balik thariqah asyariyah an tu'tiha zakata malika summa tudzakiruha bidainil ladzi laka 'alaiha. Jadi caranya begini. Yang pertama kamu kasih harta zakat itu. Misalnya kamu wajib zakat 1 juta, kasih kepada perempuan tersebut zakat 1 juta, lalu ingatkan bahwa dia harus membayar utang kepadamu. Itu. Jadi caranya seperti itu ya. Nggak bisa langsung lunas gitu, nggak bisa. Tapi maksudnya nggak bisa zakatnya ini hanya dengan zakatnya ini hanya dengan membebaskan hutangnya, tapi juga harus kamu keluarkan dulu, baru ingatkan supaya yang hutang ini segera mengembalikan. Oke, kemudian pertanyaan nomor 281. Arju bayanaha wa ardu halil bai' fal yajuzu li an adfa'a zakata anha bi syaklin aini. Kafaraghi syuqaqin lil mustahiqin. Am yajibu alayya dzalik. Jadi ini seorang pebisnis properti. Dia punya beberapa kamar apartemen yang dia jual. Itu kan karena dia ini dagang, maka karena dia dagang maka harus dibayarkan zakatnya setiap tahun.
Nah, itu kalau seumpama barang tersebut itu tidak laku-laku, barangnya nggak laku-laku, sedangkan zakatnya kan harus terus tiap tahun. Nah, itu bagaimana? Itu. Nah, solusinya kata beliau adalah kalau memang tidak ingin dibebani kewajiban zakat terus-menerus, maka adalah berhenti diniati properti tersebut untuk dijual gitu. Ya udah gitu, karena nggak laku-laku ya sudah, saya berhenti melakukan penjualan properti ini. Maksudnya dia berhenti niat untuk berdagang gitu. Ya dia niatkan properti itu, bukan sebagai barang dagangan. Gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya ini ilmu yang mungkin kalian juga belum mengamalkan ya, karena belum punya banyak aset yang harus dizakati. Tapi nggak apa-apa, ini kan pengetahuan ya. Kemudian gini, ini soal zakat properti, terus kemudian pertanyaan 283. Mata ya juzu daf'uz zakati lil furu'. Hal hunaka halatun yajuzu fiha daf'uz zakati lil usuli wal furu' ma hiya in wajadat. Jadi ada pertanyaan, kapan sih sebetulnya boleh memberikan zakat kepada anak atau kepada orang tua? Itu. Al-furu' itu kan anak, al-usul itu mencakup anak, cucu ya. Nah, jawabannya adalah idza kana al-far'u muktasiban la mihnatin yumarisuha tasqutu nafaqatuhu 'inda idin an walidihi. Ketika anak itu sudah bekerja dan ada sesuatu yang sumber penghidupan dia, maka gugurlah kewajiban nafkah bagi orang tuanya. Jadi ketika anak itu sudah bisa bekerja, maka gugurlah kewajiban orang tuanya untuk memberikan nafkah itu. Seandainya si anak tersebut itu berhak menerima zakat, misalnya dalam kasus memang anaknya sudah bekerja, tapi pendapatannya itu tidak cukup, itu. Maka dalam hal ini orang tua boleh memberikan zakat kepada anaknya. Jadi intinya begini, orang tua itu boleh memberikan zakat kepada anaknya asalkan anaknya itu sudah bukan tanggungan nafkahnya lagi. Ya seperti tadi, kasus yang dicontohkan adalah anak ini sudah bekerja, tapi gajinya ini atau pendapatannya ini tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya dia. Nah, dalam kasus seperti ini, maka orang tua boleh memberikan zakat kepada anaknya. Kemudian 284, ini yang juga cukup sering dibahas sebetulnya. Nanti teman-teman bisa mendalami di luar forum ini ya, soal hubungan antara zakat dan pajak itu. Karena sebagaimana akan kita baca di sini ya. Ya tasa'ulul ba'd. Jadi banyak orang bertanya-tanya, hal yajuzu i'tiba'ud dharaib allati yadfa'uhal mukallaf juz'an min zakati malihi. Apakah pajak yang dibayarkan oleh seseorang, oleh seorang mukallaf, itu bisa dianggap sebagai zakat? Itu. Kita ini kan bayar pajak kan, meskipun masih sepeda motor, tapi bagi pengusaha itu kan sudah bayar pajak cukup besar ya. Ada yang bayar pajaknya 5%, ada yang 10%, kayak gitu kan. Pedagang-pedagang, pengusaha ya, industri itu kan semuanya bayar pajak. Itu bayar pajak seperti itu apakah menggugurkan atau apakah bisa menggugurkan kewajiban zakat atau tidak? Nah, jawaban beliau, ad-dharaibu tusrafu lid-daulah. Kalau pajak itu kan untuk negara. Itu.
Wa zakatul la tu'ti lidaulah. Sedangkan zakat itu tidak diberikan kepada negara. Wa innama tu'talil asnaf as-samaniyah. Tapi diberikan kepada 8 golongan. Alladzina haddadahum bayanullahi fi Qur'anil azim fi qoulihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi intinya beliau ingin menyampaikan bahwa zakat dan pajak itu suatu hal yang berbeda. Karena zakat itu untuk kepentingan negara. Negara yang akan mentasarufkan, yang akan menggunakan, mengelola uang pajak itu. Tapi kalau zakat itu kan diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi antara pajak dan zakat itu beda. Jadi orang yang sudah membayar pajak tetap wajib membayar zakat. Itu ini pendapatnya beliau yang adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Tapi memang ada pendapat-pendapat lain ya dari tokoh-tokoh kontemporer. Seperti misalnya ya kalau yang di Indonesia yang lokal aja misalnya Mas Dar Farid Masudi itu mengatakan mestinya zakat itu sudah pajak itu mestinya sudah menggugurkan kewajiban zakat 12-an, tapi kalau yang moderat itu memberikan jalan tengah, yaitu agar supaya negara itu mengurangi jumlah pajak orang yang sudah membayar zakat. Itu. Karena sekarang itu kan negara juga sudah punya badan sendiri ya. Badan zakat namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Bagi orang yang membayar zakatnya lewat Baznas, itu bisa dapat potongan pajak. Itu seperti itu. Paham ya? Ini suatu saat lah kalau kalian nanti menjadi orang kaya dan mempunyai 2 kewajiban sekaligus, kewajiban pajak dan kewajiban zakat. Oke, kemudian berikutnya. Zakat saham di 286. Ada orang yang membeli saham di salah satu bank syariah, itu apakah wajib zakat? Kalau misalnya itu wajib zakatnya itu kalau seumpama itu keseluruhan, maksudnya itu keseluruhan dari bank itu atau kewajibannya personal. Apakah institusi atau personal, maksudnya syariah? Apakah hitungan zakatnya itu zakatnya perbankan sebagai institusi atau zakatnya itu personal gitu? Ada yang nanya seperti itu. Jawaban beliau adalah ya intinya zakatnya itu wajib dikeluarkan 2,5%. Dengan syarat secara pribadi Anda sudah punya kepemilikan Anda itu sudah mencapai nisab pada saat mulainya haul ya, 1 tahun. Gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah hukum memberikan zakat fitrah dalam bentuk makanan yang matang. Gitu. Misalnya kan kalau zakat fitrah itu kan nasi ya, misalnya kalau di Indonesia kan beras ya. Boleh nggak zakat fitrah itu misalnya dibagikan dalam bentuk kan sama-sama berasal dari nasi gitu. Jawaban beliau la yajuzu ikhraju zakatil fitrati illa min ghalibi qutil baladi kal hintati wa nahwiha. Tidak boleh zakat fitrah itu dikeluarkan kecuali menggunakan makanan pokok di suatu daerah. Misalnya gandum dan seterusnya. Atau nilai sebuah nilai sebuah makanan pokok tersebut ya. Misalnya kalau di Indonesia zakatnya beras ya, misalnya beras itu 1 kilo 10.000 misalnya itu. Berarti zakat fitrah misalnya 30.000 atau 50.000. Nah, baik menggunakan harta, baik menggunakan uang maupun menggunakan
makanan pokok ya. Adapun kalau yang matang itu nggak boleh, nggak sah. Misalnya tadi zakat fitrah langsung, ini kan hari raya, saya zakat fitrahnya ke tupat aja, gitu. Nah itu nggak boleh. Kemudian ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan, nomor 290, yaitu soal hukum memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Ini kan banyak terjadi ya, baik di kampung-kampung maupun di kota lah, saya pikir sering ya. Orang memberikan zakat diberikan kepada masjid atau pesantren atau sekolahan. Itu boleh nggak sebetulnya? Nah, jawaban beliau ini sebagai ulama mazhab Syafi'i ya, yang khas. Beliau mengatakan la yajuzu sarfu zakati ila bina'il masajidi awil madarisi aw nahwihima. Tidak boleh zakat itu diberikan untuk pembangunan masjid, untuk madrasah atau yang lainnya. Jadi nggak boleh itu. Zakat diberikan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah maupun yang lain-lain itu tidak boleh. Yajibu an tu'ta zakatu tamlikan lil asnafil ladzina shal bayanul ilahi fi surati taubati alaihim. Zakat itu wajib diberikan kepada golongan-golongan yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam surat Taubah. Jadi intinya zakat itu ya harus diberikan kepada 8 asnaf itu, 8 golongan itu, fakir, miskin, sabilillah, masjid dan madrasah itu nggak boleh. Ini pendapat yang umum di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau cerita ya, ada juga pendapat-pendapat yang lain. Misalnya adalah yang paling populer di dalam kitab Mizanul Kubro itu misalnya, atau pendapat yang dikutip oleh Imam Al-Qaffal itu mengatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat untuk masjid dan untuk kepentingan-kepentingan umum. Itu ada juga pendapat yang menyatakan demikian ya. Dan masuknya adalah asnaf fi. Kalau dalam definisi fikih klasik, sabilillah itu umumnya adalah dimaknai sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tapi dalam pendapatnya Imam Qaffal atau pendapat yang dikutip oleh Imam Qaffal itu mengatakan bahwa boleh memberikan zakat kepada masjid, kepada pesantren dan lain sebagainya. Ya tapi dalam prakteknya ini yang dulu saya alami di Syria. Memang masing-masing masjid itu punya kebijakannya. Karena di masing-masing masjid itu ya ulamanya sendiri-sendiri. Ada ulama yang seperti beliau, Syekh Sa'id Darmatin Al-Buti ini nggak mau sama sekali. Kalau zakat diberikan ke masjid itu nggak mau sama sekali. Tapi ada juga guru-guru saya yang lain itu yang mempunyai masjid dan di situ itu ada kotaknya. Kotak untuk zakat fitrah, kotak untuk zakat mal, kotak untuk sedekah untuk sedekah jariyah itu ada. Jadi memberikannya itu kepada kotak gitu. Karena ini ya sekali lagi ini praktek yang menjadi ijtihadnya para ulama ya, yang berbeda-beda gitu. Tapi dulu saya ngalami ini gitu. Bahwa zakat itu sebagian diberikan memang ke masjid itu, dan itu ada kotaknya sendiri-sendiri gitu. Meskipun kalau mau hati-hati dan konsisten menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i itu ya tidak boleh zakat diberikan kepada masjid itu. Tapi sekarang itu kan orang sudah mau zakat saja sudah alhamdulillah ya. Sekarang orang zakat ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Karena ya mungkin zakat ini kurang, itu kan orang itu akhirnya sehingga orang itu berebut sampai antriannya ratusan tahun ya.
Tapi kalau untuk zakat itu masih ya kayaknya yang zakat itu nggak banyak ya, atau sudah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat ini. Makanya ya kita apresiasi, orang mau zakat itu apresiasi, mau diberikan kemana saja selama ada legitimasi pendapat ulamanya ya silahkan. Kemudian zakat minyak, az-zakatu finnif, minyak, perminyakan. Ini sebetulnya hukumnya gimana? Kan kalau dalam Islam, dalam fikih syariah, pertambangan itu kan ada zakatnya. Emas, perak, besi, tembaga itu kan apa namanya? Hasil bumi itu kan ada zakatnya ya. Intinya penemuan harta karun itu kan ada zakatnya dari pertambangan. Nah, tapi bagaimana dengan minyak? Kalau seumpama orang eksplorasi minyak ya, atau menggali minyak, itu apakah juga ada zakatnya atau tidak? Jawaban beliau, an-niftul ladzi yustakhraju la yadkhulu hukmuhu binisbati li zakati fi hukmil ma'adin. Jadi jenis kewajiban zakat berupa pertambangan. Itu. Wa inna ma huwa min qabilil manafi al-mutaqawimah allati ta'allaqu zakah bi qimatiha minan naqdaini wa ma yasbi'uhuma min al-qimatil waraqiyah lada haulani al-haul. Jadi zakatnya minyak itu wajib zakat atau tidak wajib? Tetap wajib gitu. Kalau pertanyaannya itu tidak seperti kewajiban zakat harta yang lain gitu. Misalnya tadi penemuan harta karun misalnya, itu kan wajib zakatnya harus langsung ya. Tapi dalam kasus minyak itu hukum zakatnya disamakan dengan hukum zakat keuangan gitu. Jadi harus nunggu haul. Yang orang yang menambang batu, menambang pasir itu juga zakatnya adalah menunggu haul. Gitu. Oke, kemudian berikutnya ini sudah keluar dari pembahasan zakat. Bagaimana hukum makan dari sesuatu yang kita nazari? Misalnya gini, misalnya ada yang sakit, kemudian nazar kalau saya sembuh atau satu nampan nasi kuning misalnya, ya, itu boleh nggak ikut makan itu dalam keadaan orang yang nazar itu? Nah, jawabannya adalah la yajuzu lin-nadhiri ayyakula mimma nazar. Bagi orang yang bernazar itu tidak boleh makan dari sesuatu yang ia nazari. Itu. Paham ya? Jadi misalnya kita nazar mau sedekah nasi 10 bungkus misalnya, atau nasi 1 nampan, itu kita nggak boleh makan dari nasi nampan tersebut. Gitu. Jadi kalau sesuatu itu sudah dinadari, maka kita tidak boleh ikut memakan apa yang sudah dinadari tersebut. Gitu. Bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang yang wajib kita nafkahi itu juga nggak boleh memakan dari barang yang kita nadari itu. Kecuali begini, kecuali misalnya yang tidak wajib dinafkahi, misalnya gini, istrinya nazar menyedekahkan makanan. Nah, itu boleh bagi suaminya untuk ikut makan. Kenapa? Karena suami kan bukan yang wajib dinafkahi oleh istri. Gitu intinya. Terus kemudian begini, dzabhul aqiqati wal it'ami fi ghairi baladil ma'quqi anhu. Ini pertanyaan, boleh nggak sih mengirimkan hewan akikah ke daerah yang lebih membutuhkan? Misalnya di Gaza atau di tepi barat, boleh nggak untuk disembelih di sana dan dibagikan kepada
orang? Jawabannya adalah na'am yajuz. Ya, boleh. Tapi yang diberi itu adalah barangnya ya. Harus barangnya. Kalau misalnya akikoh berarti dikasih dagingnya, jangan dikasih uangnya itu. Kalau masalah perpindahan tempatnya nggak masalah. Misalnya tinggalnya di Jakarta, nyembelih akikahnya di Gaza, nggak masalah, silahkan aja gitu. Tapi harus diberikan sekali lagi dalam bentuk hewan, jangan di dalam bentuk uang. Gitu. Nggak boleh kalau dibagi uangnya saja, nggak sah akikahnya. Oke, kemudian mahukmu akli hayawanil kundus. Gimana hukumnya memakan makanan kundus? Memakan hewan kundus. Hewan kundus ini saya lihat bahasa Indonesianya itu artinya adalah biwara. Ya. Hewan ini seperti marmut. Boleh nggak hewan seperti itu dimakan? Nah, beliau sendiri tidak terlalu detail mengetahui hewan apa itu kundus itu. Yang jelas kalau seandainya hewan itu termasuk yang dianggap baik oleh orang Arab, kemudian tidak hidup dua alam dan seterusnya, maka ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kayaknya kalau hewan ini ya, hewan ini kayak marmut gitu. Ya, kalau hewan seperti itu mestinya nggak boleh, karena hewannya saya buka itu hewannya kayak tikus ya. Jadi ya, menjijikkan juga. Oke, itu. Terus kemudian berikutnya adalah al-aslu fil makulat al-hewani al-hurmah hatta yasbutul akes. Pertanyaan nomor 295. Ada penanya, ini orang yang hidup di barat, muslim hidup di barat, dia itu sering melihat produk-produk itu menggunakan pengawet. Tapi dia tidak tahu pengawet apa yang digunakan. Apakah pengawet itu halal atau haram? Huna berarti wa haramun idza kanat min asdarin hayawani. Walakin fi mu'dhamil mawad al-ghidaiyah la yuktabu idza kanat hadhihi al-maddah al-hafidhah min masdarin nabati. Jadi gini, intinya begini jawabannya. Al-mawad al-hafidhah illam tata'akkad annaha hayawaniyatun fal aslu fiha at-taharah. Jadi kalau ini kaedah ya. Kalau kita nanti suatu saat hidup di wilayah yang muslimnya itu minoritas suatu saat ya misalnya, tapi nggak tahu sekarang ini kayaknya di seluruh dunia cari makanan halal sudah mudah semua ya. Bahkan kita ke Eropa, ke Cina, sulit menemukan makanan yang halal. Jadi tidak terlalu mendesak ya soal makanan halal ini. Bahkan kalau kita ke Indonesia, misalnya, kalau kita di Indonesia saja, misalnya di yang mayoritas non Muslim seperti di Bali, di NTT, di Papua, nyari makanan halal juga sudah mudah ya sekarang itu. Kita ke Eropa, saya dulu ke Eropa juga nyari makanan halal itu nggak sulit karena di beberapa restoran itu bahkan mencantumkan logo. Jadi nggak sulit lah. Saya pikir alhamdulillah hari ini itu mencari makanan yang halal itu nggak sulit dimanapun ya. Apalagi kalau di Eropa, di Amerika itu memang bukan yang membutuhkan makanan yang halal itu bukan hanya Muslim, tapi juga orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu membutuhkan makanan yang halal. Kalau kita menyebutnya halal di Islam, kalau Yahudi itu menyebutnya kosher. Nanti teman-teman buka itu di Google, kosher. Itu sertifik belum dimakan. Dan sembelihannya ahlul kitab ini kan menurut fikih kan halal ya. Jadi nggak sulit. Tapi ini karena ini kaidah saja untuk pengetahuan bagi kita.
pada dasarnya begini, makanan itu kalau aslinya bukan dari hewan, itu pada dasarnya itu halal. Jadi misalnya pakai daun mint, daun apa gitu. Itu pada dasarnya suci atau haram. Gitu. Kan kesucian benda dengan daun sirih misalnya, atau mengawetkan dengan daun apalah kayak gitu, itu ya nggak masalah. Kalau benda itu bahan dan halal, adapun ama ingkanas hayawannya fal aslu fiha najasah, tapi kalau itu berasal dari hewan itu pada dasarnya najis gitu. Sampai betul-betul yakin bahwa hewan tersebut itu disembelih dengan cara yang syar'i. Gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal itu bahwa mencari makanan yang halal itu mudah, itu bagi orang seperti saya ya, yang mungkin agak sembrono lah. Tapi bagi orang-orang yang sangat wirai ceritanya lain lagi. Saya itu masih ngalami punya Pak D itu nggak pernah mau makan ayam di luar. Ya. Karena kalau mau makan ayam tuh harus disembelih sendiri, betul-betul yakin bahwa itu disembelih secara syar'i dan halal. Bukan tidak mau makan sembelihan orang lain, bukan itu ya. Tapi kalau makanan di pasar itu beliau memilih untuk hati-hati gitu. Seperti itu. Kalau bahan bakunya, makanan itu bahan bakunya dari tanaman, mau makan apa namanya lalapan ya kan, apa silahkan aja. Selama bahan bakunya itu dari tanaman, pada dasarnya halal, suci itu. Tapi kalau yang dari hewan itu kita lebih baik hati-hati. Kalau kita tidak tahu persis ya, apakah itu halal atau tidak. Gitu. Tapi kalau restoran-restoran di Eropa yang sudah ada jelas label halalnya dari ulama di sana, ya udahlah, jangan mempersulit, ya makan aja udah. Gitu. Saya dulu yang ragu itu ya di Cina ya, di Cina itu memang yang halal juga banyak. Ya. Apalagi di daerah yang mayoritas Muslim itu di provinsi Xinjiang itu memang mayoritasnya Muslim, tapi di beberapa tempat seperti di Beijing kan namanya bebek Peking itu kan terkenal sekali ya. Bebek Peking itu kan bebek di Beijing itu aslinya itu. Memang legendaris lah. Tapi kalau makannya bukan tidak di restoran yang ada logo halalnya, ya ragu juga. Kayaknya saya lihat itu cuman ditusuk lehernya itu pakai paku kayak gitu, pakai semacam paku. Nah, itu kan nggak sah namanya. Penyembelihannya tidak sah ya. Dan kita untuk hal-hal seperti itu memilih untuk tidak makan. Maksudnya memilih untuk tidak makan hewan itu. Makanannya ya pilih yang lain. Pilih makanan tahu, apa makanan apa kan, mie itu dan lain-lain. Oke, kemudian pertanyaan soal infus. Misalnya ada orang sakit di infus, itu membatalkan puasa atau tidak, atau disuntik itu membatalkan puasa atau tidak? Jawaban beliau, adawiyatus sairum la tufattiru wa la tubtilu siyam as-shaimi wa in kanat musyabbi'atan. Infus itu tidak membuat seseorang batal puasanya, meskipun infus itu membuat dia kenyang. Begitu juga hukum jarum suntik yang ditusukkan kepada tubuhnya orang yang sakit, ke otot atau ke bawahnya kulit. Meskipun pori-porinya menjadi terbuka, itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya puasa mau diinfus, ya udah infus saja, nggak masalah. Atau mau disuntik, ya suntik aja, nggak masalah gitu. Oke, ini pertanyaan dari kegelisahan anak muda ya. Saya itu ini dia mengatakan begini, saya ini pemuda umurnya 25 tahun. Saya mendengar pengajian bahwa orang yang dengan sengaja tidak berpuasa itu mendapatkan siksaan dari Allah. Pertanyaan saya adalah terkait dengan hukum onani di malam Ramadan. Itu. Apakah onani atau masturbasi di malam hari Ramadan itu
itu adalah termasuk perbuatan yang disiksa gitu atau bagaimana gitu. Nah, jawaban beliau al-istimna'u muharramun. Onani itu haram, masturbasi itu haram. Nah, walakin mumarasatuhu fi syahri shaum ya'arradu syakhsu al-mumaris li'iqabin mudha'afin. Dan bagi orang yang melakukannya di bulan puasa itu dosanya berkali lipat gitu. Sebagaimana orang beribadah di bulan puasa itu pahalanya berkali lipat, orang melakukan dosa di bulan puasa juga dosanya berkali lipat. Itu. Nah, bisa hilang, siksaan itu bisa dihapus dengan taubat yang tulus. Itu. Selama dosa yang dilakukan itu tidak melanggar haknya manusia. Itu. Seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan dari kalau kita lihat di YouTube itu dari anak-anak pemuda tersesat, itu kan biasanya pertanyaan-pertanyaannya seperti ini gitu. Ya, kegalauan anak muda lah, masalah-masalah seperti ini. Kemudian after tu tahawunan kaifa akti gitu. Saya ini nomor 299. Jadi ada penanya mengatakan saya itu nggak memperhatikan ibadah sama sekali, kata dia. Tapi sekarang saya ingin taubat dan rujuk ya kembali kepada Allah. Saya dulu itu sering banget, kata dia, saya ini nggak pernah puasa. Tapi saya nggak tahu berapa hari saya itu tidak puasa. Jawaban beliau adalah yajibu an tahtatu an taftaridul aksara min baini kullil ihtimalat fi hukmil qada ittarattubi alaika. Jadi kamu harus mengambil jumlah yang paling banyak. Untuk hati-hati, misalnya saya itu nggak puasa 2 bulan apa 3 bulan ya. Ya udah ambil angka 3 bulan gitu. Kamu qadha puasa 3. Terus begini. Anda penanya lagi berikutnya, masih menanyakan soal dosa. Apakah diterima sebuah dosa sebelum diterapkan hadnya itu? Jadi begini, dia itu pernah membatalkan puasanya secara sengaja di siang hari bulan Ramadan, tapi diterimanya taubatnya itu dia harus membayar kafarat dulu. Maksudnya gini, apakah harus ada hukuman dulu? Ya. Misalnya orang berzina, apakah taubatnya itu harus nunggu dicambuk dulu atau dirajam dulu? Atau ada cara lain gitu tanpa harus dihad? Buka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja. Selama bukan dengan jima, itu kewajibannya adalah taubat dan mengqadha hari yang dia tidak berpuasa. Intinya begini. La yusyaratu liqabuli taubati minal jara'im allati 'alaiha haddun ayyuqamal haddu 'alal 'asri. Tidak menjadi syarat untuk diterimanya sebuah taubat dari dosa-dosa yang mewajibkan had itu bukan merupakan syarat agar supaya dia dihad dulu. Jadi begini, orang yang berzina itu ya dia bisa saja taubat ya, tanpa dia harus dihad lebih dulu gitu. Jadi selama misalnya dia berzina segera menyadari kesalahannya tanpa diketahui oleh hakim misalnya, ya udah dia beristighfar saja yang banyak, taubat yang betul-betul tulus, insya Allah diterima. Gitu. Tanpa harus dihad terlebih dahulu. Itu diajukan oleh yang bersangkutan di masanya sahabat. Ya. Sahabat-sahabat itu biasanya dulu datang kepada Nabi memang. Nabi tegakkan keadilan kepada saya sudah berzina. Gitu. Nabi tegakkan keadilan untuk saya sudah meminum khamr gitu. Kayak gitu dulu sahabat itu, saking hati-hatinya. Tapi kan Nabi sendiri, kamu
ini apa namanya, paling-paling cuman menurut para ulama, kalau memang bisa disembunyikan sebuah dosa itu, sembunyi dan taubat, itu ya sudah cukup. Gitu. Tanpa harus jihad. Gitu. Kemudian berikutnya adalah soal berenang pada saat berpuasa. Hukum berenang pada saat puasa. Itu hukumnya apa sih bagi orang yang berpuasa? Itu berenang gitu. Kan ada potensi air akan masuk melalui mulut dan hidung atau telinganya. Itu hukumnya gimana? Jawaban beliau, la ta'arudu baina shaumi wasibahati wa usil jum'ati wa nahwiha. Enggak ada pertentangan antara puasa, berenang dan mandi Jumat. Enggak ada pertentangan. Intinya adalah yang wajib bagi orang yang berpuasa itu menghindari masuknya air ke kepada kepada mulut atau hidungnya ya. Intinya sih itu. Kalau selama dia berenang tapi bisa menghindari masuknya air ke mulut atau hidung atau telinganya, makanya silahkan aja berenang. Baik berenang, baik mandi itu mandi untuk mandi untuk relaksasi, untuk yang penting biar sejuk, maupun mandi untuk olahraga dan seterusnya. Tidak ada masalah intinya, selama mandinya tersebut tidak membuat air itu masuk ke dalam mulut, hidung atau telinganya. Saya pikir itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Berikutnya nanti adalah masih soal puasa ya. Nanti ada persoalan-persoalan seperti misalnya hukum berpuasa di negara yang siangnya itu sangat panjang. Di beberapa negara Eropa itu, di negara Eropa Utara misalnya itu siang, kalau musim panas itu siangnya bisa sampai 20 jam. Jadi antara waktu sahur dan waktu bukanya itu 20 jam. Waktu berbuka sampai dengan azan subuh itu hanya 4 jam. Nah, orang yang seperti itu tuh puasanya gimana? Kan sangat payah sekali ya. Itu insya Allah akan kita bahas pada hari Rabu yang akan datang. Ini ada yang sempat menyampaikan di chat. Kalau zakat diberikan kepada santri, jika santri itu dimasukkan dalam golongan Ibnu Syafir, santri bisa aja masuk semuanya ya kalau santri itu. Masuk fakir ya bisa, masuk miskin bisa, mahasiswa, santri kan banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara cukup kan. Namanya orang belajar tuh harus ngalami kekurangan-kekurangan sana-sini. Kalau belajar tuh serba cukup. Di mana orang santri-santri ini, mahasiswa ini akan berlatih tentang kehidupan gitu. Jadi santri itu ya bisa masuk ke dalam asnaf ya. Masuk ke dalam asnaf yang lain, bukan hanya Ibnu Sabil, fuqara, masakin, mu'sir, misalnya utangnya sudah banyak, dan lain-lain lah. Atau mu'alaf, kalau memang baru masuk Islam. Ya, jadi gitu. Terus kemudian hukum ketika suami istri cerai tetapi selagi tidak menafkahi anaknya lagi. Ini pertanyaannya jauh sekali ya, bukan pembahasan malam hari ini, tapi nggak apa-apa lah. Hukum ketika suami istri cerai, laki-laki tidak menafkahi anaknya lagi. Penyelesaiannya ya di pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Yang jelas itu kewajiban bagi seorang tua ya, bagi seorang ayah atau seorang bapak untuk menafkahi anaknya selama anaknya belum balik. Gitu. Bolehkah berakikah kolektif sekeluarga dengan satu hewan sapi? Kalau dikiaskan dengan kurban ya. Kalau untuk akikah memang belum pernah tahu ya. Kalau kurban kan jelas. Sebentar, tapi
Bentar, seingat saya ini kalau akikoh itu sendiri-sendiri. Karena kan di hadisnya itu kan dinyatakan kalau laki-laki itu 2 kambing, kalau perempuan itu kan 1 kambing. Itu terkait dengan akikoh. Kalau saya buka di dalam maktabah ini, di dalam ada ulama yang mengatakan boleh ya. Bahkan tapi di sini ada perbedaan pendapat. Apakah sebaiknya menggunakan kambing sebagaimana redaksinya hadis, karena hadisnya memang mengatakan akikah itu dengan kambing. Tapi ada juga ulama yang mengatakan di dalam kitab Kifayatul Ahyar itu bahwa kalau seandainya bisa dengan unta itu lebih baik itu. Nah, bagaimana jika akikoh itu ditujukan untuk 7 anak, apakah boleh? Nah, itu diperbolehkan. Itu. Di sini Syekh Nawawi itu menulis lau dzabaha baqaratan aw badatan an sab'ati auladin aw ishtaraka fiha jama'atun jaza sawaun aradu kulluhum al-aqiqata aw ba'duhum al-aqiqata wa ba'duhum al-lahma kama sabaqa fil udhiyah. Jadi seumpama ada seseorang mau nyembelih sapi atau unta untuk 7 anak, itu jaza, itu boleh. Meski baik yang satu niatnya untuk akikoh, kemudian yang lain sedekah atau seterusnya. Jadi intinya boleh lah, simpelnya boleh, gitu ya. Akikoh untuk 7 anak menggunakan sapi atau unta. Baik, mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Summa qala al-musannif al-bainal fatwadaini tanaqudun fima yata'allaqu bi shaumi sittin min Syawal wal qadha wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.